Pandemi COVID-19 telah menuntut banyak perubahan dalam keseharian kita. Dari keharusan mencuci tangan yang rajin, etika batuk dan bersin, hingga belajar dan bekerja di rumah, serta menghindari keramaian. Dengan banyaknya perubahan ini, ditambah ketidakpastian dan suasana yang mencekam, wajar untuk merasa resah, bingung, cemas, takut, bahkan marah. Namun di saat seperti ini, penting untuk kita menjaga kesehatan, baik fisik maupun mental. Stres dan perasaan negatif berlebihan dapat berakibat buruk pada daya tahan tubuh, membuat kita jadi lebih mudah sakit. Maka itu, selain terus berupaya menerapkan pola hidup sehat, kita juga perlu menjaga mental kita. Beberapa anjuran yang dapat dilakukan untuk menghindari stres dalam situasi pandemik. 1. Jaga jarak fisik, tapi jangan putus silaturahmi. Saat ini kita memang dianjurkan untuk menjaga jarak fisik atau physical distancing untuk menghindari percikan batuk atau bersin yang berpotensi membawa virus. Akan tetapi, menjaga jarak fisik bukan berarti mengisolasi diri secara sosial. Kita dapat terus menjalin silaturahmi dengan memanfaatkan teknologi seperti sambungan telepon dan video call, saling bertukar pesan, atau melalui media sosial. Anda pun tetap boleh bertukar sapa atau mengobrol dengan tetangga dan orang di sekitar. Tapi hindari kontak fisik seperti bersalaman, berpelukan, mencium tangan atau pipi, dan jaga jarak 1-2 meter saat berinteraksi. 2. Batasi konsumsi berita atau informasi. Apabila Anda mulai merasa stres berlebihan setelah menonton, membaca, atau mendengar berita mengenai pandemi COVID-19, maka sangat dianjurkan untuk membatasi konsumsi informasi. Caranya antara lain, jangan habiskan waktu Anda di depan televisi atau membaca media sosial sepanjang hari. Batasi waktu untuk mencari informasi mengenai COVID-19 hanya 1-2 jam per hari saja. Hindari akun, sumber informasi, atau jenis berita yang meresahkan. Fokus pada informasi yang positif dan berguna bagi Anda dan keluarga. 3. Cari informasi dari sumber yang terpercaya. Utamakan sumber yang memang memiliki otoritas dalam permasalahan ini. Agar tidak termakan hoaks, berita bohong, atau misinformasi yang menyesatkan, upayakan untuk selalu mengecek informasi yang Anda dapatkan pada sumber terpercaya. Misalnya, website resmi gugus tugas COVID-19, website resmi penanggulangan COVID-19 milik Pemda setempat, atau hotline center Corona. Jangan mudah percaya pada informasi yang tersebar di media sosial atau platform chatting bila tidak memiliki sumber yang terpercaya atau bersifat opini dan rumor. Hindari juga menyebarkan informasi yang belum dicek kebenarannya agar tidak menyebabkan kepanikan. 4. Alihkan perhatian dan energi Anda pada aktivitas yang menenangkan diri. Kecemasan, ketakutan, bahkan perasaan tidak berdaya sangat wajar dirasakan saat ini. Akan tetapi, upayakan untuk tidak terlalu terhanyut. Cari kegiatan positif yang dapat membuat Anda dan orang terdekat merasa lebih tenang. Memasak, membaca, mendengarkan musik, berolahraga ringan, atau merapikan tempat tinggal dapat membantu untuk mengalihkan perhatian. Jangan lupa untuk terus beribadah dan berdoa guna menenangkan hati. Apabila dibutuhkan, ungkapkan perasaan Anda pada keluarga, teman, atau orang yang Anda percayai. 5. Fokus dalam berbuat kebaikan dan menyebarkan energi positif untuk sekitar. Setiap kita mengalami tantangan dan kendala yang berbeda-beda saat ini. Mari tetap fokus dalam berbuat kebaikan, melakukan hal-hal positif, dan saling bantu untuk sama-sama menghadapi pandemik ini. Saat ini, pemerintah sedang berusaha keras untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Kerjasama dan kedisiplinan masyarakat untuk menaati arahan dan aturan sangat penting agar kita dapat bersama mengatasi wabah ini. Tetap tenang dan berwaspada. Bersama kita lawan virus corona. Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah.
Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi buat kita semua yang ada di gedung gereja maupun yang di rumah. Selamat pagi, selamat mempersiapkan diri untuk bersekutu dalam ibadah pada hari ini. Warta Jemaat Gereja Toraja Tangerang, Minggu 3 Oktober 2021. Pelayan pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sakbara STHMM, dibantu oleh majelis bertugas tim musik dan tim live streaming. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan memberkati pelayanannya. Persembahan. Selama ibadah dilaksanakan secara online, jemaat dapat memberikan persembahan syukur, PSB, dan persembahan lainnya melalui rekening Gereja Toraja Jemaat Tangerang dengan mengirimkan bukti transfer kepada bendahara jemaat dan juga dapat memasukkan kolekte hari Minggu atau persembahan lainnya dengan cara scan barcode QRIS. Program pembinaan GCA kelas bertumbuh dalam Kristus dilaksanakan pada hari ini tanggal 3 Oktober pukul 17 waktu Indonesia Barat. Narasumber Bapak Pendeta Pangalo dari BPS Gereja Toraja. Materi arah pertumbuhan dengan moderator Bapak Salmon Sampai. Peserta diharapkan on time untuk join room meeting. Rapat pleno majelis dilaksanakan pada hari ini, Minggu 3 Oktober 2021, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Gedung Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Mohon kehadiran seluruh majelis. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis gereja dan segenap jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun. Sepekan ke depan, Tuhan memberkati. Berita duka, telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga almarhum Bapak Ignatius Sinatra, saudara dari Ibu Maria Rahajeng Tandilo. Segenap anggota dan majelis jemaat Tangerang menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga segenap keluarga yang berduka dikuatkan dan mendapatkan penghiburan yang sejati dari Tuhan. Amin. Sekian warta jemaat, selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 6 ayat 1 dan 2. Bersoraklah hai alam semesta. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermana bermazmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nahum 1 ayat 7. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Masuk rumahmu, agar aku
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan dikutip dari Kejadian 2 ayatnya 18 sampai 25. Kejadian 2 ayat 18 sampai ke 25. Firman Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak malu." Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 144B, Suara Yesus Kudengar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita diberi ruang bersama-sama untuk masuk dalam pengakuan dosa dan berita pengampunan. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Kita berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang maha besar dan maha kasih, kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu.
oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup membilang dosa-dosa kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kasihanilah kiranya kami, ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita pengampunan dosa, demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat 22. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Di bumi di antara orang-orang yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab yang kedua. Kita mendengarkan firman Tuhan dikutip dari Ibrani 2 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Dalam perikop, Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak-anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuat untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya tidak ada satupun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Lukas 11 ayatnya yang ke-28. Amin. Kita akan masuk dalam akta persembahan. Jemaat yang ada di ruang gereja akan dilayani seperti biasa, pundi akan dijalankan oleh majelis gereja. Juga yang masih menggunakan QRIS bisa melakukan scan di barcode yang telah dibagikan. Jemaat yang di rumah tetap seperti biasa menggunakan QRIS atau mentransfer ke rekening yang telah diinformasikan. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan kepada Tuhan sambil masing-masing berkata,
Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Mazmur 9 ayatnya yang kedua. Sambil membawa persembahan dan menyerahkan persembahan kepada Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 291 ayat 1, 2, dan 4. Mari bersyukur semua. Kita membawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang kami ambil dari berkat-Mu. Semoga Engkau berkenan memakainya dalam pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Berikan hikmat kepada kami untuk menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami, agar semua itu membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan
sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Untuk pembacaan Injil kita siapkan Markus 10 ayat 1 sampai 16. Markus 10 ayat 1 sampai 16. Mari kita berdiri. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus dari Markus 10 ayat 1 sampai 16. Firman Tuhan berbunyi demikian, perceraian. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa, ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam persinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Yesus memberkati anak-anak, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia
memberkati mereka. Demikian berita Injil. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penolong sesama dan pemelihara semesta menjadi perenungan kita di hari ini dalam rangka memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan juga Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Penolong sesama dan pemelihara semesta. Bahatuyan na di Palembak tama bahasa Toraya di Kuompo Kadai, ungkariman ni Padanta, sia umparakai lipu dayanan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab memberikan kesaksian bahwa Allah menciptakan manusia dengan sungguh amat baik. Bahkan lebih daripada itu, tidak hanya Allah mencipta mereka lalu meninggalkan mereka, tetapi dikatakan Allah tidak tanggung-tanggung di dalam memberkati apa yang sudah dikerjakan oleh tangan Allah sendiri. Bisa kita bayangkan seperti apa kalau Allah yang memberkati ciptaannya? Kita diberkati saja masuk dalam rumah tangga kita nangis-nangis. Oh, terima kasih Tuhan, luar biasa berkat-Mu. Nah, seperti apa perasaan manusia yang pertama ketika Allah sudah mencipta bahwa ini sudah sangat baik, lalu Allah memberkatinya. Manusia yang pertama. Dan kepadanya Allah memberikan istri menjadi penolong yang sepadan dengan dia. Supaya mereka menjalani kehidupan rumah tangga mereka. Supaya mereka hidup bersama-sama. Supaya dengan berkat Allah, mereka juga bisa untuk menjadi saluran berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu kenapa Tuhan? Apa maksud Tuhan yang terkandung di dalamnya? Ketika Dia tidak bertanggung-tanggung untuk melakukan karya yang terbaik. Hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang keberkatan, dengan napas kehidupan yang ada sekalipun kita masih dalam pandemi COVID-19, tetapi hati kita katakan, oh luar biasa berkat-Mu Tuhan di hari ini. Undangan gereja kita tidak tanggung-tanggung untuk datang beribadah. Yang beribadah di rumah dengan penuh kesetiaan ini adalah sebuah respon apa yang Tuhan sudah lakukan. Bahwa Allah mengundang manusia supaya manusia juga terlibat di dalam karya Allah. Entah dalam rangka memelihara alam semesta, supaya antar ciptaan Tuhan saling menjaga, menjadi saudara bersaudara, untuk merangkul sesamanya, untuk menjaga,
untuk memelihara kekudusan hidup. Dan tidak melupakan membawa anak-anak yang Allah karuniakan kepada kita untuk juga mengenal siapa Yesus dan juru selamat mereka. Kita bisa bayangkan dari awalnya Allah tidak menginginkan kegagalan. Allah tidak menginginkan sesuatu yang jahat, sesuatu yang fatal terjadi atas diri ciptaannya. Semuanya didandani dengan sangat baik. Allah sungguh-sungguh mengasihi dengan kesetiaan yang luar biasa. Bahwa dengan kasih dan pemeliharaan Allah, tidak ada yang lain kita lakukan selain memuji, membesarkan Allah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pastilah Allah cemburu dengan apa yang terbaik yang sudah diberikan kepada kita. Cemburu kepada kaum laki-laki, cemburu kepada kaum perempuan. Setelah mereka masuk dalam lembaga pernikahan, perkawinan tadi katakan Allah tetap cemburu. Ketika anak-anak datang kepada Yesus, ada saja orang marah-marah, tidak boleh. Tetapi Allah cemburu. Yesus katakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Bukti kecemburuan Allah atas seluruh ciptaannya yang sungguh-sungguh amat baik itu. Manusia yang pertama bersama dengan istri yang Allah tempatkan di sampingnya menjadi pasangan yang sepadan. Allah mewanti-wanti manusia bahwa hubungan relasi mereka adalah relasi yang sepadan. Laki-laki tidak semaunya, laki-laki tidak sekehendak hatinya. Tetapi di sana dikatakan bahwa perempuan bukan semata menjadi objek, tetapi bersama-sama dengan laki-laki di dalam menyelenggarakan kehidupan bersama-sama memuji Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi, lebih rendah. Demi untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa, bahwa memang baik secara pribadi, secara komunal, umat Tuhan senantiasa mempermuliakan Allah. Di hari ini, tema yang diberikan kepada kita, penolong sesama dan pemelihara semesta. Pastilah kita akan bertanya-tanya, seperti apa itu kita lakukan? Mau tidak mau harus ada perlakuan dari kita, karena kita sudah dikasihi. Kita sudah diperlengkapi dengan akal pikiran, dan lain-lain sebagainya. Tuhan cemburu apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak Allah. Baik pemazmur Ibrani, Injil Markus memberikan sebuah kesaksian bahwa berikan tempat bagi Allah. Yang harus kita lakukan bersama-sama, muliakanlah Tuhan. Dengan kuasa yang ada pada kita. Muliakanlah Tuhan dengan karunia yang ada pada kita. Dan bukan untuk hidup secara egois, hanya untuk kepentingan pribadi lepas pribadi.
Kalau Tuhan sudah mengasihi kita sedemikian rupa, tempat kita bersama-sama, jadilah penolong bagi sesama kita. Dalam sebuah tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan. Sampai hari ini di mana-mana manusia berkeluh kesah. Luar biasa ratap tangis umat Tuhan. Siapakah yang harus dipersalahkan? Kembali menjadi perenungan kita. Sudahkah kita memerankan, sudahkah kita melakukan? Apa yang baik, apa yang indah, apa yang menjadi berkat Allah di dalam kehidupan kita. Perlu untuk bertanya kepada diri kita. Perlu untuk mengevaluasi kehidupan kita. Sudahkah kita berada pada tatanan yang baik dan benar? Bahwa rancangan yang sungguh amat baik juga muncul di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Berceritalah kepada anak-anak kita. Katakanlah kepada mereka betapa baiknya Yesus itu. Supaya Yesus yang penuh kasih bukan menjadi pribadi yang asing bagi mereka. Tetapi sungguh-sungguh mereka dari kecil menghidupi. Sebagaimana anak-anak dalam Injil Markus. Mereka secara sadar mereka tahu Yesus itu sangat baik. Karena itu mereka datang kepadanya. Tetapi terkadang orang dewasa, orang besar yang menjadi penghalang bagi mereka. Yesus tidak bertanggung-tanggung. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di hari ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Bisa kita bayangkan kalau merayakan hari perjamuan kudus sedunia. Semua gereja-gereja Tuhan melakukan perayaan sakramen kudus. Dan pastilah kurang lebih seperti kita karena masa pandemi COVID-19. Yesus cemburu supaya kita selalu bersama-sama. Selalu dalam sebuah komunitas untuk memuliakan Tuhan. Dan juga hari ini hari pekabaran Injil Indonesia supaya kita tahu pejuang-pejuang kehidupan yang sudah bercerita tentang Yesus yang baik, yang sudah mendoakan dunia lingkungan pekabaran Injil di mana kita hadir dan berada. Undangan itu adalah undangan dari Tuhan yang menyapa saya dan kita semua. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Kita menyerahkan kepada musuhnya pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Mari kita berdiri.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kita bersama segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Hendaklah masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan diri kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus saat ini. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Sekarang aku datang membawa dosaku, dengan sesal dan malu berbalik padamu. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Panggilan dari Tuhan menyapa kita, "Akulah roti hidup," kata Tuhan Yesus. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus. Amin. Mari kita berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang ke hadapan Tuhan dalam bersukacita, menyambut anugerah-Nya di dalam Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit bagi kita. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita,
dalam menghampiri meja perjamuannya. Apakah saudara-saudara bersedia mengaku dosa kepada Allah yang mengenal isi hati kita? Apakah saudara mengaku bahwa saudara pernah melanggar hukum Allah? Apakah saudara-saudara bergumul atas dosa-dosa saudara dan membenci dosa-dosa itu? Kalau saudara mengaku, maka jawablah, kami mengaku. Kami mengaku. Apakah saudara-saudara percaya bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat mengampuni dosa? Karena Ia telah menanggung sengsara atas dosa-dosa kita. Kalau saudara percaya, maka jawablah, kami percaya. Kami percaya. Apakah saudara-saudara bersedia menanggalkan kesombongan, iri hati, dan kedengkian? Apakah saudara-saudara bersedia mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu? Apakah saudara-saudara bersedia tidak serupa dengan dunia ini? Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau saudara-saudara bersedia, maka jawablah, kami bersedia. Kami bersedia. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami menyadari bahwa kami adalah orang berdosa di hadapan-Mu. Banyak perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kesalahan kami bertumpuk di hadapan-Mu. Hati kami penuh dengan kejahatan seperti kesombongan, iri hati, kedengkian, kekhawatiran, kekurang percayaan, dan banyak lagi hal-hal lain yang tersembunyi bagi kami. Hanya Engkaulah yang mengetahui semuanya itu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami, dan hapuskanlah segala pelanggaran kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oleh karena saudara-saudara telah mengaku dosa di hadapan Tuhan untuk mendapatkan pengampunan, maka bila saudara-saudara dengan sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan pengampunan dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka percayalah, saya sebagai hamba Tuhan memberi kesaksian bahwa Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahanmu. Karena sengsara yang ditanggung oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.
kami berlumuran dosa. Sudilah ampuni kami. Tuhan, sudi ampuni mereka. Tuhan, Kau yang tahu perbuatannya. Dengarkanlah amanat perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh para penulis Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Rasul Paulus demikian. Bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika ia diserahkan ke tangan musuhnya, dan ketika ia makan bersama dengan murid-muridnya, maka ia mengambil roti dan mengucap syukur kepada Allah. Ia memecah-mecahkannya sambil berkata, "Makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memakannya menjadi peringatan akan daku." Demikian pula ia mengambil cawan sesudah mereka makan, lalu berkata, "Minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan daku." Dan firman ini Yesus mau menyatakan kepada kita bahwa setiap kita memakan roti dan meminum isi cawan ini, maka dia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Seandainya ia tidak menggantikan kita orang berdosa ini, maka kita pasti binasa dan tidak ada yang dapat menyelamatkan kita. Kristus telah mati tersalib. Darahnya sudah tertumpah. Maka dari situ kita mendapat pengampunan dosa. Saudara-saudara, marilah dengan penuh kesungguhan dan dengan sepenuh hati kita siap sedia menerimanya. Barang siapa menerima roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus, akan menjadi satu tubuh, satu jalan keselamatan, satu tujuan. Karena kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya Allah menolong kita semuanya. Yesus bersabda, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu."
Roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu, ambillah. Apakah semua sudah mendapat? Baik, ambillah dan makanlah. Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Karena itu, ambillah.
Baik, saudara-saudara, ambillah dan minumlah. Saudara-saudara, kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia, itulah yang memeliharamu hingga kekal. Pergilah, damai sejahtera dan sukacita memenuhi kamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Amin. Yesus, kau beri jaminanmu tetap kepada orang beriman, janjimu kan genap. Aku datanglah dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Terpuji penebus, terpuji darah-Nya, terpuji Kristus Tuhanku, dalamnya ku benar. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kita akan naikkan doa syafaat kita dan beberapa pokok doa di hari ini untuk kehidupan jemaat, kehidupan keluarga masing-masing jemaat Tangerang, dan juga warga gereja dimanapun berada. Jemaat yang sedang bergumul dan sakit, jemaat yang berduka, keluarga Ibu Maria Tandilo atas meninggalnya saudara terkasih, almarhum Bapak Ignatius Sinatra. Juga kita berdoa pelayanan di tengah jemaat di sini, pelayanan gereja-gereja, doa untuk bangsa dan negara kita. Karena itu, marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
di jam sembahyang di hari Minggu ini, kami boleh bersyukur dari tengah-tengah perhimpunan kami, bahwa setelah sekian lama kami beribadah secara online, maka hari ini luar biasa kasih perkenan Allah. Walau dalam jumlah yang terbatas, kami boleh beribadah secara onsite, dan juga umat-Mu yang boleh menikmati peribadahan secara online. Terima kasih Tuhan, semuanya berlangsung di dalam izin, di dalam perkenan Allah sendiri. Dan di hari ini, dalam rangka memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia, dan juga Hari Pekabaran Injil di Indonesia, kami boleh bersama-sama gereja Tuhan, secara khusus dari Gereja Banua Nio Kerisa Protestan, kami boleh memuji Tuhan dengan liturgi yang ada. Bapa di sorga, dengan materai roti dan anggur, kami dimungkinkan dan diberikan kesempatan untuk menghayati betapa penderitaan, pengorbanan, kematian Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang diserahkan, darah yang tertumpah, demi untuk kehidupan dan keselamatan kami. Apa yang kami rayakan di hari ini, mengerjakan kehidupan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan juga kami berdoa untuk kehidupan berjemaat di tempat ini. Dalam hidup berjemaat Tangerang, dan juga sidang jemaat-Mu yang ada di tempat-tempat yang lain. Di hari ini, dalam pelbagai kondisi dan keberadaan kami, kasih dan kesetiaan Allah tidaklah meninggalkan kami. Demikian halnya bagi anak-anak Tuhan dalam gumul, dalam rasa sakit mereka. Kasihi, jamah mereka Bapa dengan cara-Mu, pelayanan keluarga, lewat makanan, minuman, obat-obatan, bahwa di sana Allah sanggup menyatakan kuasa kasih-Mu, sehingga yang lemah dikuatkan, yang bergumul diberikan jalan keluar, yang sakit memperoleh kelegaan dan pemulihan. Bahkan Bapa, dari dalam empati simpati kami, menopang keluarga Ibu Maria Tandilo, atas meninggalnya saudara terkasih, almarhum Bapak Ignatius Sinatra. Badai duka menghantam kehidupan keluarga besar, tetapi juga penghiburan Tuhan
tidaklah berkurang bagi mereka lewat anak-anak Tuhan. Bahkan lewat syafaat kami di hari ini, penghiburan Tuhan nyata bagi keluarga. Berkati Bapa seluruh pelayanan di tengah jemaat Tuhan, ibadah-ibadah yang secara online dilayankan. Tuhan berkati majelis gerejamu, pengurus-pengurus organisasi intragerejawi di tengah jemaat, kepanitiaan di tengah jemaat, doa buat pelayanan diakonia jemaat, gerakan cinta Alkitab kelas bertumbuh. Bapa di sorga, Engkaulah sumber kekuatan, sumber berkat kami. Bahwa seluruh bentuk pelayanan kami layankan dengan penuh sukacita, dan Tuhan akan memberkatinya. Bapa di sorga, berkati pelayanan gereja-gereja Tuhan, baik di lingkup jemaat klasis, di tingkat sinode, dan juga lewat kebersamaan persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Bahwa dari dalam semuanya itu, Engkaulah kepala gereja kami. Bapa di sorga, pandemi COVID-19 tetap menjadi wabah penyakit untuk kami hindari, dan juga dengan protokol kesehatan yang ada, upaya pemerintah, upaya tenaga medis, bahkan dari kami, bahwa Tuhan akan memberkati, dan sungguh-sungguh kami terbatas. Tetapi bersama dengan Tuhan, kasih-Mu tidak terbatas untuk kami alami dan kami rasakan. Berkati kehidupan bangsa negara kami, pemimpin-pemimpin kami, bahkan lingkungan di mana kami hadir dan berada. Tuhanlah yang memberkati. Setiap anak-anak Tuhan yang mengangkat pelayanan di hari ini, jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah mereka, bahwa sukacita selalu ada. Bersama dengan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Ini ibadah kami. Ini persekutuan kami. Segala dosa, keterbatasan kami mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup. Seperti kami juga mempunyai orang bersalah. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dan hidupilah kasih dimanapun saudara berada. Dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita menyanyikan nyanyian syukur, kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga